Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada yang saat ini sudah online dan siap dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam ini, yaitu melanjutkan materi yang kemarin yang bagian 1, sehingga hari ini bisa kita sambung untuk nanti melengkapi analisa yang akan kita lakukan ketika nanti menemukan jenis-jenis pattern yang bisa membantu analisa kita. Bentuk pattern yang kemarin yang dibahas adalah mengenai reversal atau pattern, ya, chart pattern reversal, atau bentuk chart pattern pembalikan. Ya, di antaranya ada double top, kemudian double bottom, kemudian triple top, ada triple bottom, kemudian ada lagi head and shoulder. Head and shoulder. Ya, dari chart pattern reversal ini sudah kita berikan contoh-contohnya, kemudian sudah kita jelaskan bagaimana ketika kita ambil posisi, ketika kita menemukan pola chart pattern seperti itu, sudah saya jelaskan. Mungkin teman-teman bisa diingat kembali bagaimana kita menentukan, kemudian bagaimana kita open posisi, bagaimana kita melakukan stop loss dan sebagainya. Semuanya sudah kita sampaikan. Sebagai kelanjutan, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai chart pattern berikutnya, yaitu chart pattern penerusan. Ya, kali ini kita akan membahas chart pattern penerusan. Artinya ketika nanti menemukan pola chart pattern ini, maka di candle-candle berikutnya dia berpeluang untuk lanjut. Nah, apa saja yang menjadi chart pattern penerusan ini? Yang pertama, nanti ada triangle. Ya, triangles. Di mana triangles ini ada symmetrical triangle, kemudian ada ascending triangle, yang ketiga ada descending triangle. Ini baru triangle. Ya, nanti yang kedua ada yang namanya flag and pennant. Ya, yang kedua ini flag and pennant. Flag and pennant. Berikutnya chart pattern penerusan yang ketiga adalah wedge. Kemudian yang keempat rectangle formation. Rectangle formation. Seperti apa penjelasannya? Nah, mari kita simak kelanjutannya. Kita simak satu persatu. Kita akan bahas bagaimana nanti pola yang terbentuk di chart pattern penerusan ini. Kemudian di mana posisi kita nanti ketika kita mau entry, kemudian bagaimana kita kalau mau exit. Ya, kita akan bahas satu persatu dari pola triangles. Ya, triangle yang pertama adalah symmetrical triangle. Ya, symmetrical triangle. Seperti apa modelnya? Nah, ini adalah symmetrical triangle.
Artinya ketika market di awal trennya naik atau marketnya naik, ya ini awalnya naik, kemudian perhatikan ini mengarah ke atas, berarti trennya naik. Kemudian setelah tren naik, dia melawan dengan kuat, atau bahasanya mau retest, mencoba untuk melawan. Kemudian tidak sampai di ujung bawah, dia kembali ditolak oleh buyer lagi. Sehingga ketika dia sampai di sini ditolak oleh buyer, atau kembali buyer menunjukkan kekuatannya lagi. Namun demikian pergerakannya tidak juga sampai di ujung atas, hanya sampai di sini. Ya, hanya sampai di sini dia kembali. Kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ketika terjadi naik turun seperti ini, kita bisa membuat garis bantu. Kita garis trend line-nya seperti ini. Ujung bawah dan ujung atasnya kita buat garis trend line. Ya, sehingga ketika bentuk, ya kita buat garis begini, garis sesuai dengan ujungnya. Nah, sorry, ini ya. Kemudian nanti yang terakhir dia nembus kemana? Ya, karena ini adalah symmetrical, ya dari tren naik. Setelah dia naik, turun, kemudian dia akhirnya naik lagi. Nah, naiknya ini menembus garis trend line yang kita buat tadi. Nah, ini menembus di sini. Ini adalah menembus di sini. Kemudian setelah menembus, ini pun tidak bisa lebih tinggi dari titik puncaknya. Ya, dia mencoba untuk bergerak lebih kuat, tetapi ditekan oleh seller lagi. Perhatikan seller yang menekan ini, titik bawahnya atau titik terendahnya dia tidak bisa menembus juga sampai ke bawah. Garis yang kita buat tadi, bahkan di ujung atas dari titik garis yang atas ini kembali ke, atau memantul ke atas. Sehingga ketika memantul ke atas sudah terbentuk di sana buyer. Kalau di H1 nanti akan terbentuk di sana buyer, sudah mulai tampak di sana. Maka ketika sudah terbentuk buyer di sana, ya setelah terbentuk di sana kita bisa ambil posisi OP buy di sana. Perhatikan, jadi kalau kita lihat seperti spiral yang makin mengecil. Ya begini. Kemudian, nah dia turun, dia mencoba naik tinggi tapi turun lagi. Nah sampai di sini dia tidak kuat, akhirnya ditolak. Jadi kalau kita tarik garis, nah ini begini. Nah, ketika di garis trend line yang atas ini, seller tidak bisa menembus atau tidak bisa breakout, maka dia kembali. Nah, ketika pas di atasnya atau di sini, ini sudah konfirmasi naik, maka OP-nya adalah buy di sana. Sehingga ini adalah chart pattern penerusan. Ini tren utamanya, tren utama naik. Maka setelah ini naik lagi. Kemudian target profitnya di mana? Nah, kita tarik garis sejajar dengan yang bawah. Tarik garis sejajar horizontal, artinya bukan horizontal, tetapi tarik garis sejajar dengan trend line yang bawah dengan ujung atas. Ini ya, ujung atasnya di sini. Kita tarik garis lurus. Kemudian titik profitnya atau targetnya sebenarnya kita ukur di sini. Nah, ketinggiannya, panjangnya segini. Maka kita bisa ukur ya, dari titik breakoutnya sini kita ukur ke atas. Nah, sampai kira-kira di situ.
Namun demikian sekali lagi kita juga tidak perlu harus menunggu sampai garis yang atas, ini tidak perlu. Yang terpenting sekali lagi ketika sudah profit dan lebih dari cukup, ya kita bisa akhiri dulu, bisa exit dulu, bisa close dulu untuk mengamankan profit kita. Karena kalau profit pasti sudah masuk kantong. Ya sekali lagi tidak perlu menunggu, karena kita juga tidak tahu, pasar ini tidak bisa diperintah dengan aturan yang baku seperti ini. Ini hanyalah simulasi. Ya, dari mana mendapatnya seperti ini? Tentu dari histori, teman-teman, dari sejarah yang sudah terjadi. Sekali lagi saya sering menyampaikan dan memberikan gambaran seperti hanya pasar tradisional, pasar konvensional. Orang pedagang itu tahu hari-hari berapa yang harus dijual, berapa kemampuan pelanggan sampai secara keseluruhan. Sehingga dia paham, oh kalau hari Senin sekian, hari Selasa sekian, hari Sabtu Minggu paling ramai sekian. Dari mana dia tahu? Tentu dari pengalaman sejarah yang sudah terjadi. Sama halnya dengan pasar seperti ini. Ya, ini sama halnya dengan simulasi. Dari mana diambil? Dari sejarah atau histori yang sudah terjadi, dan ini sering terulang kembali. Nah, ini yang namanya symmetrical triangle tadi. Jadi dari tren naik, kemudian naik turunnya perhatikan dia makin mengecil, makin mengerucut, kemudian ada breakout, breakoutnya setelah breakout dia kembali lagi untuk retest ke bawah lagi, retest sell yang kuat. Ya, dia berusaha untuk menekan lagi, tetapi lagi-lagi tekanan buyer sangat kuat, sehingga pada area garis lurus puncaknya ini dia mantul atau kembali. Maka ketika sudah ada konfirmasi, mungkin di H1 biasanya ada buyer yang cukup kuat di sana berjajar-jajar, maka di situ adalah peluang yang bagus untuk open posisi atau untuk entry di sana. Triangle selanjutnya adalah ascending triangle. Saya lanjut di ascending triangle. Yang tadi sudah symmetrical triangle. Sekarang kita bahas ascending triangle. Ya, dimana pada dasarnya ascending triangle ini tidak berbeda jauh dengan symmetrical triangle dari sisi analisanya. Yang membedakan adalah pola tersebut pada bentuknya saja. Ya, perhatikan di sini ascending triangle, jadi trennya naik, kemudian hampir sama, jadi yang bentuk yang terpenting dia tetap seperti simetris. Ya, naik turunnya perhatikan, makin lama makin mengerucut, makin lama makin mengerucut. Kemudian ada breakout di sana. Setelah breakout, dia kembali lagi ke bawah lagi. Ya, mencoba untuk retest, artinya mencoba untuk melawan. Tetapi makin tinggi, ya perlawanannya makin berat. Terbukti ini tidak bisa menembus garis trendline yang bawah, sehingga ketika tidak bisa breakout, jangankan yang bawah, yang atas tidak bisa, kemudian mantul. Nah, ketika sudah kembali memantul seperti ini sudah agak naik begini. Ya, kalau sudah naik begini, maka ini area untuk OP buy. Ya, seperti hanya symmetrical tadi, targetnya kita ukur dari titik-titik garis line trend line yang atas dan bawah. Ini kita tarik garis lurus sesuai dengan puncak dan lembahnya. Maka dari lembah ke puncak ini kita ukur kira-kira segini, berarti nanti dari breakout ini kita tarik ke atas. Ya, kira-kira sampai di sinilah nanti. Nah, sekali lagi tidak perlu menunggu sampai di atas pun boleh. Ya, mungkin separuh pun kalau sudah profit exit dulu atau close dulu. Intinya yang penting secara kasat mata tahu, oh ini pola symmetrical. Ya, ini pola
triangles. Kemudian kita lihat dia breakout dan tidaknya di sana. Yang pertama sekali lagi breakout, kemudian mencoba untuk turun tetapi tidak bisa breakout, dia mantul ke atas. Maka ini adalah termasuk pola chart pattern atau chart pattern continuous atau kontinuitas, penerusan naik, penerusan dari tren naik dilanjutkan lagi, naik lagi karena ada terbentuk chart pattern seperti ini. Berikutnya kita masuk ke descending triangle. Ya. Pola ini populer dengan nama ascending triangle bottom atau descending triangle, kebalikannya. Kalau tadi dari tren naik, sekarang trennya turun. Ya, tren turun. Kemudian kita lihat bedanya dengan ascending. Ya, bedanya dengan ascending. Kalau ascending tadi trennya naik dulu, ya. Oke, kita perkecil dulu. Nah, yang ascending tadi trennya naik, kemudian akhirnya lanjut naik. Kemudian bedanya dengan descending, ini trennya turun dulu. Ya, trennya bukan naik tapi turun dulu. Oke, kita lihat trennya turun dulu. Kemudian terbentuk seperti symmetrical juga. Perhatikan ini naik turun, makin lama makin mengerucut. Nah, di sini breakout lagi. Ini breakout, kemudian turun, dia ndak bisa breakout di sini. Ya. Ini memantul. Kemudian kita ambil posisinya setelah naik di sini. Ini adalah area OP. Baik di sana. Yang terpenting adalah kita lihat area simetrikal ini, area simetrisnya ini dia breakout atau sebaliknya atau memantul. Kalau breakout berarti dia lanjut. Kalau misalkan breakout begini, maka dia bisa lanjut ke bawah. Sebaliknya, ini ketika dia mantul, maka dia berbalik arah. Karena ini istilahnya adalah kebalikan dari ascending triangle atau ascending triangle reversal. Ya, tapi ini masuk dalam kategori chart pattern kontinuitas. Kenapa kok dibalik dari ascending triangle? Kalau triangle ascending tadi dari tren naik lanjut naik lagi, ini diawali dari naik begini. Nah, bedanya kalau descending dia turun dulu baru naik, nah baru dia naik. Seolah-olah ini melawan dari tren utamanya. Ya, padahal ini adalah lanjutkan dari sini. Makanya disebut dengan descending kebalikannya atau ascending triangle reversal. Berikutnya kita masuk ke bullish, ke flag ya. Ada flag yang ketika tadi ada flag dan yang kedua adalah flag dan pennant. Nah, flag di sini yang berarti bendera. Ya, tentu ada naik dan turunnya, ada bearish dan bullishnya. Yang penting patternnya namanya flag atau bendera. Bendera itu seperti apa? Namanya bendera itu selalu ada tangkainya. Ini kan bendera.
Ya, ini bendera. Karena itu modelnya seperti bendera. Seperti apa? Perhatikan, setelah ada naik panjang, ini bullish flag namanya. Dianggap ini adalah tangkainya. Perhatikan ketika nanti naik panjang, kemudian dia naik turunnya satu garis. Kalau kita tarik garis lurus mengikuti dari ujung candle, maka akan terbentuk seperti bendera ini. Nah, ini benderanya, ini adalah tangkainya, ini adalah bagian benderanya. Kemudian dia breakoutnya kemana? Kalau breakoutnya ke bawah, maka namanya bearish flag. Kalau breakoutnya ke atas, maka namanya bullish flag. Karena ini breakoutnya di atas ini, maka ini lanjut naik. Lanjut apa? Lanjut tren besar, ikut tren besarnya. Ya, karena breakout di sana, maka OP-nya di sini, OP buy di sana. Sebaliknya yang bearish sama, ini turun panjang, kemudian naik turunnya ini sejajar. Kalau kita tarik garis lurus mengikuti ujung tertinggi dan terendahnya candle, maka ini adalah area namanya benderanya. Di mana dia breakout, karena breakoutnya di bawah, maka dia akan lanjut turun. Di sini OP-nya sell. Oke. Dan ini sering keluar di MetaTrader. Sering, cuma teman-teman memang terkadang jarang tersentuh di sana. Jarang sampai jeli mengamati pattern-pattern yang terbentuk. Ini pun berlaku untuk H1, D1, H4 pun bisa. D1, maksudnya W1 dan MN1. Apakah di menit bisa berlaku, di time frame menit bisa berlaku? Bisa saja. Cuma saran saya pakai H1 ke atas biar lebih akurat. Biar biasnya tidak terlalu banyak di sana. Kemudian chart pattern continuous yang ketiga adalah wedge information atau wedge formation, maaf. Chart pattern kontinuitas yang selanjutnya adalah wedge formation. Seperti apa modelnya? Ya, wedge formation ini hampir mirip dengan pinen. Ya. Hanya saja kemiringannya kedua garis segitiganya satu arah. Garis segitiganya satu arah. Dalam arti keduanya mengarah ke atas atau ke bawah sekalian. Ini adalah posisi atau formasi wedge. Bagaimana caranya mengenali? Nah, kita akan coba membuka formasi wedge. Nih, jadi formasi wedge itu satu arah. Ya, perhatikan dia tren utamanya turun. Kemudian juga membentuk seperti simetrikal yang tadi, naik turunnya kita tarik garis ya seperti simetrikal. Ya, tetapi breakoutnya langsung panjang, bukan breakout terus kembali lagi. Kalau yang simetrikal tadi breakout terus kembali lagi, ini enggak. Ketika sudah breakout maka dia langsung bablas. Maka di sini kita bisa OP sell, continuous, melanjutkan tren utama sini. Sebaliknya yang bullish flag wedge, perhatikan dia arah dari arah naik, kemudian ya seperti simetrika juga arahnya ditarik garis, di mana dia keluarnya nanti breakoutnya. Karena ini bullish, maka dia tentu breakoutnya di atas.
Maka setelah lepas dari titik breakout, kita baru OP di sana. Ya, secara kasat mata kita bisa lihat nanti di sana. Jadi candle itu diperkecil, diperbesar, perkecil, diperbesar. Tujuannya agar kita bisa menangkap visual yang ada. Ya, karena kalau kita lihat secara perbesar candlenya, kita tidak ketemu, hanya kotak, garis, shadow, kotak, shadow gitu. Tapi kalau diperkecil nanti akan ketemu pattern-pattern seperti ini, termasuk salah satunya ini. Ya, itu yang ketiga, yaitu formasi Watts. Chart pattern penerusan selanjutnya atau yang keempat adalah rectangle formation. Rectangle itu artinya kotak atau persegi, ya, sehingga kalau rectangle lebih gampang kita mengenalinya. Ini yang keempat adalah rectangle formation. Ini memiliki nama, banyak nama sebenarnya. Ya, namun pola ini sangat mudah dikenali karena mempresentasikan jeda yang terjadi di mana harga bergerak sideways atau konsolidasi sejajar dengan arah secara horizontal. Kita lihat seperti ini. Trennya apakah dia naik turun? Yang terpenting setelah tren itu dia konsolidasi. Konsolidasi itu marketnya atas bawahnya hampir sama. Pergerakannya di area support dan resisten, ya, seperti ini, membentuk kotak. Kemudian dia keluarnya di mana? Salah satu dari kotak ini. Kalau keluarnya di bawah, maka dia akan lanjut turun. Kalau keluarnya di atas, maka dia akan lanjut naik. Ya, berarti ketika ini bullish rectangle ini menembus di atas, dia breakout di sana, maka kita bisa ambil posisinya setelah breakout. Sebaliknya ketika bearish, ya, ketika naik turunnya sama sejajar, di area sejajar titik support dan resisten itu dia keluar atau breakout di bawah, breakout di supportnya, maka kita bisa OP setelah breakout supportnya, sell di sana. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Chart pattern yang kita bahas pada malam hari ini adalah chart pattern penerusan, di mana tadi sudah saya sampaikan mulai dari awal. Yang pertama adalah triangle, kemudian yang kedua flag and pennant, ya, kemudian yang ketiga adalah Watts. Yang keempat baru rectangle, ya, seperti ini tadi. Secara keseluruhan nanti akan kita berikan materinya secara terstruktur biar tidak oret-oretan. Saya menjelaskan ini biar teman-teman bisa memahami dulu, setelah itu baru nanti teori secara terstruktur nanti bisa dipelajari. Yang terpenting bisa membaca, bagaimana membaca chart pattern ini, kemudian di mana kita ambil posisinya, di mana kita keluarnya. Kemudian jangan lupa tetap perhatikan namanya manajemen resiko, karena dengan manajemen resiko itu paling tidak kita sudah punya gambaran ketika naiknya sampai di sini kita harus apa, kemudian ketika marketnya berbalik sampai sejauh sekian pips, maka apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Semuanya sudah harus dalam simulasi di dalam benak kita masing-masing, ya, termasuk menghitung batas toleransi kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi mengenai teori chart pattern pola atau chart pattern kontinuitas atau penerusan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan, boleh ke chat saya atau boleh WA saya. Untuk malam hari ini kita cukupi sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.